Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Bertemu lagi bersama saya secara virtual dalam lanjutan pajak penghasilan badan sesi kedua. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Ini diatur dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 4 ayat 3. Berapapun besar penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, apabila penghasilan tersebut masuk dalam kriteria pasal 4 ayat 3 ini, maka tidak akan ada penghitungan pajaknya, tidak akan ada pemotongan pajak atas penghasilan tersebut. Tetapi atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pasal 4 ayat 3 ini wajib dilaporkan dalam SPT wajib pajak yang bersangkutan. Oke, apa saja yang termasuk dalam penghasilan bukan objek PPH ini? Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Termasuk juga di dalamnya adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak. Ketentuan ini diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian harta hibahan. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Misalnya, harta hibahan itu diterima oleh anak. Diberikan dari siapa? Diberikan oleh ayah. Atau anak memberikan harta hibahan kepada ayah. Nah, itulah masuk dalam kategori keluarga sedara garis lurus keturunan 1 derajat. Kemudian lagi harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Syaratnya ada sepanjang harta hibahan ini yang diterima oleh pihak tersebut itu tidak ada hubungan dengan usaha, tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak ada hubungan dengan kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, hal ini terkait dengan perusahaan. PT ABC memberikan mobil secara hibah kepada Tuan Andi. Tuan Andi ini adalah direktur dari perusahaan tersebut, perusahaan PT ABC. Maka karena ada hubungan pekerjaan, harta hibahan yang diterima oleh Tuan Andi tersebut itu tidak termasuk dalam PPH pasal 4 ayat 3 ini. Artinya apa? Penghasilannya berupa mobil tadi yang dihibahkan dari PT ABC itu tetap merupakan objek pajak penghasilan. Selanjutnya warisan. Kalau warisan ini terkait dengan orang yang sudah meninggal, kemudian hartanya tersebut dibagikan kepada ahli waris ataupun kepada pihak-pihak yang sudah dituliskan, baik itu dalam akta notaris atau dalam surat wasiatnya. Harta tersebut diwariskan baik itu ke pihak keluarganya ataupun ke pihak yang lainnya yang sudah tertulis dalam surat tersebut. Maka penghasilan yang diterima oleh pihak yang penerima waris tersebut itu bukan objek pajak penghasilan. Selanjutnya ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. Ini bukan objek pajak. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau dim profit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Nah, maksudnya ini seperti apa? Ini misalnya adalah ada suatu perusahaan tersebut memberikan fasilitas berupa rumah dinas kepada direkturnya. Nah, fasilitas berupa rumah dinas tersebut baik pembiayaan terkait dengan biaya listriknya ataupun biaya kebutuhan dari pemeliharaan rumah tersebut yang dibebankan dalam kas perusahaan itu bukan merupakan penghasilan bagi direktur yang bersangkutan. Kenapa? Karena pemberian tersebut itu merupakan natura atau kenikmatan. Nah, tetapi apabila pemberian rumah dinas tersebut beserta fasilitas yang diberikan itu diberikan oleh perusahaan yang dikenakan pajak secara final, katakanlah perusahaannya itu bergerak dalam bidang real estate atau perusahaan yang bergerak dalam jasa konstruksi, maka menurut Undang-Undang Pajak, penghasilan tersebut berapa nominal biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk rumah dinas dan fasilitasnya itu dihitung nominalnya secara tunainya berapa, maka ini merupakan objek PPh pasal 21 bagi direkturnya. Seperti itu. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dewi dan asuransi beasiswa. Ini terkait dengan klaim. Misalnya, ada perusahaan tersebut mengikut sertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan. Katakanlah perusahaan tersebut mengikut sertakan karyawannya dalam asuransi prudensial. Nah, ketika karyawannya tersebut itu sakit dan mengklaimkan terkait dengan biaya rumah sakit tersebut ke pihak asuransi, kemudian asuransi tersebut membayar sejumlah biaya klaim tersebut ke pihak rumah sakit, maka semua penggantian klaim itu katakanlah nilainya adalah 10 juta, 10 juta tersebut itu bukan merupakan objek pajak. Bagi siapa? Bagi penerima manfaat asuransi tersebut. Dividen atau bagian laba yang diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Oke, berikut tabelnya pemegang sahamnya. Ini PT, BUMN, atau BUMD. Apabila kepemilikan sahamnya ke PT lain itu lebih kecil 25%, maka ketika PT, BUMN, BUMD tersebut menerima dividen, maka dividennya ini merupakan objek PPh pasal 23. Tarifnya adalah 15%. Tetapi apabila kepemilikan saham PT atau BUMN atau BUMD kepada PT lain ini adalah lebih besar atau sama dengan 25%, maka dividennya yang dibagi tersebut bukan objek pajak.
Sedangkan pemegang sahamnya apabila adalah orang pribadi dalam negeri, berapa persen pun saham yang dimiliki di PT tersebut, 25% atau kurang dari 25% atau lebih dari 25%, maka ketika menerima dividen, dividen tersebut merupakan objek PPh final. Tarifnya adalah sebesar 10%. Sedangkan untuk koperasi, berapa persen pun saham yang disetor oleh koperasi atas kepemilikan modal atau saham PT tersebut, maka dividen yang diterima oleh koperasi tersebut tidaklah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ataupun pasal 23. Dalam arti kata, dividen tersebut statusnya bukan objek pajak. CP Yayasan Firma, berapa persen pun kepemilikan saham kepada perusahaan atau PT tersebut, maka ketika menerima dividen, dividen tersebut merupakan objek PPh pasal 23, tarifnya 15%. Saya buat ilustrasi sebagai berikut. Di sini ada pemegang saham, ada PT, ada BUMN, BUMD, ada CP, ada orang pribadi, ada koperasi. Mereka menginvestasikan saham, menginvestasikan modal, menyetor modal dalam bentuk saham ke PT ABC. Di tahun 2020, berdasarkan rapat umum pemegang saham, diputuskanlah dividen yang dibagi untuk kinerja tahun 2019 itu sebesar 1 miliar. PT Andrea kepemilikan sahamnya di PT ABC ini adalah sebesar 10%, sehingga dividen yang diterima PT Andrea ini sebesar 100 juta, dipotong PPh pasal 23, tarifnya 15%, berarti pajaknya adalah 15 juta. PT Pertamina ini BUMN, kemudian ada PT Buana Tirta BUMD, sahamnya ini kalau PT Pertamina 25%, Buana Tirta BUMD ini 30%. Karena kepemilikan saham mereka di PT ABC ini lebih besar atau sama dengan 25%, ketika menerima dividen, maka dividennya ini adalah bukan objek pajak. Kemudian CV Allian ini kepemilikan sahamnya di PT ABC sebesar 31%, sehingga dividennya ini adalah 310 juta. Nah, untuk yang CV ini merupakan ketika pembagian dividen, berapa persen pun saham yang dimiliki oleh CV tersebut, maka dividen yang dibagi merupakan objek pasal 23. 15% dari 310 juta, pajaknya adalah 46.500.000. Tuan Ahmad di sini adalah orang pribadi. Dia menanam saham di PT ABC sebesar 3%, sehingga menerima dividen 30 juta. Maka perlakuan pajaknya bagaimana? Dividen tersebut dipotong pasal 4 ayat 2, ini final, tarifnya 10%, pajaknya 3 juta. Koperasi Circle, sahamnya di PT ABC adalah 1%. Nah, tadi di aturan sebelumnya disebutkan bahwa berapa persen pun kepemilikan saham oleh koperasi ke PT, maka atas dividen yang diterima itu bukan objek pajak, sehingga tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ataupun pasal 23. Oke, selanjutnya iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Nah, ini terkait dengan iuran jaminan hari tua atau iuran pensiun atau dana pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan. Kemudian, setiap dari pembayaran tersebut, baik itu dari ada pemberi kerja maupun dipotong dari pegawainya, ini bukan objek pajak. Bagi siapa? Bukan objek pajak penghasilan bagi
lembaga dana pensiun ataupun BPJS tenaga kerja tersebut. Kemudian, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf K dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika ada iuran yang masuk yang dibayar oleh pemberi kerja maupun yang dipotong dari gaji pegawai diterima oleh dana pensiun tersebut, dan dana pensiun tersebut menginvestasikannya kemana? Menginvestasikannya ke sasaran investasinya berupa apa? Saham di Bursa Indonesia. Kemudian lagi obligasi dibeli, diperdagangkan di Bursa Indonesia. Deposito di bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, ketika dari hasil investasi ini, saham berarti ada dividen, obligasi ada bunga, deposito ini ada bagi hasil ataupun bunga juga. Maka hasilnya ini, hasil yang diterima ini bukan merupakan objek pajak. Tetapi apabila dana pensiun tersebut atau BPJS tenaga kerja itu menginvestasikan dari iuran pensiun tersebut ke sektor properti, lembaga keuangan, agrobisnis, atau usaha lainnya, maka atas penghasilan yang diterima dari investasi ini itu merupakan objek pajak penghasilan. Selanjutnya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Nah, di Indonesia, CV itu biasanya dimiliki minimal oleh 2 orang. Kemudian dijelaskan di dalam akte pendiriannya bahwa di dalam modalnya itu tidak terbagi atas saham-saham. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika ada bagian laba ataupun gaji imbalan yang diambil oleh pemilik CP, baik dia sekutu aktif maupun sekutu pasif, maka semua yang dimasukkan, semua yang dikeluarkan, dibebankan dari pengambilan tersebut itu merupakan privé bagi pemilik CV tersebut. Ketika misalnya ada gaji atau imbalan ini dibebankan di dalam laporan laba rugi masuk biaya, maka biayanya ini tidak boleh dikurangkan dalam atau tidak boleh dibiayakan di SPT, PPh badannya punya CV. Kemudian perlakuannya seperti apa? Perlakuan privé yang diambil oleh pemilik itu merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Selanjutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Atau yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya adalah terkait dengan beasiswa.
Beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan atau pendidikan non-formal yang dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri. Kemudian sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan bidang pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasar peraturan Menteri Keuangan. Contohnya adalah yayasan pendidikan, ini penerimaannya ini 10 miliar dalam tahun 2019. Kemudian pengeluarannya ini adalah 8 miliar, sehingga surplus yang diterima oleh yayasan pendidikan tersebut adalah 2 miliar. Nah, 2 miliar ini bukan objek pajak. Apabila dalam 4 tahun 2 miliar ini habis, nilainya 2 miliar ini habis dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, misalnya untuk membangun gedung lab atau untuk membeli fasilitas berupa komputer, membeli peralatan-peralatan lainnya untuk kepentingan dari yayasan pendidikan tersebut. Tetapi apabila dalam 4 tahun dari 2 miliar ini masih tersisa 500 juta, maka 500 jutanya nanti ini menjadi objek pajak dalam tahun ke-5. Itu konsekuensinya. Nanti dihitung PPh sesuai dengan PPh tarif badan, yaitu tarifnya untuk tahun 2021 ini. Nanti untuk pelaporan SPT tahunan 2020 tarifnya menjadi 22%. Oke, selanjutnya bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasar peraturan Menteri Keuangan. Ini contohnya adalah BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja ini memiliki anggaran untuk biaya CSR. Nah, biaya CSR ini diberikan kepada pengusaha UMKM. Bagi pengusaha UMKM yang menerima bantuan atau dana dari CSR BPJS tersebut, ini bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya adalah terkait dengan biaya. Biaya ini diatur dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Ada yang biaya yang boleh dibiayakan menurut pajak, ada juga biaya yang tidak boleh dibiayakan. Artinya biaya tersebut wajib untuk dikoreksi fiskal positif. Nah, biaya yang boleh dibiayakan ini diatur di pasal 6. Sedangkan biaya yang tidak boleh dibiayakan ini nanti diatur di pasal 9. Sedangkan secara akuntansi, semua biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan itu wajib untuk dilakukan pencatatan. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Tapi pajak menilainya berbeda. Oke, biaya apa saja nih yang boleh dibiayakan menurut pajak? Oke, di sini ada biaya terkait dengan 3M. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nanti terkait dengan biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, biaya terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, gratifikasi, bonus, dan sebagainya. Nah, itulah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Kemudian ada penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi. Penyusutan ini terkait dengan pembelian aset. Aset yang umur ekonomisnya ini lebih dari 1 tahun, sehingga pembebanannya tidak boleh hanya di tahun tersebut. Pembebanannya hanya boleh melalui metode penyusutan.
Penyusutan bisa pakai metode garis lurus ataupun saldo menurun. Itu yang diakui menurut pajak. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja terkait dengan ada program JHT, jaminan hari tua, ada jaminan pensiun ataupun dana pensiun yang disalurkan ke lembaga bisa BPJS ataupun DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini misalnya terkait dengan kerugian karena penjualan mobil. Mobil harga perolehannya 100 juta, kemudian lagi nilai bukunya masih 50 juta, tetapi mobil ini dijual seharga 40 juta, maka akan terjadi yang namanya rugi 10 juta. Nilai buku 50 juta, penjualan laku 40 juta, rugi 10 juta. Rugi ini boleh menjadi biaya, asalkan mobil ini merupakan aset perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, bagaimana halnya dengan tanah dan bangunan? Tanah dan bangunan ketika dijual dan memperoleh bisa laba atau untung atau malah rugi. Ketika terjadi rugi dari pengalihan tanah dan bangunan, ini tidak boleh menjadi biaya. Kenapa? Karena ingat tadi, pengalihan tanah dan bangunan itu sudah dikenakan PPh final, tarifnya 2,5%. Selanjutnya adalah kerugian selisih kurs mata uang asing. Selisih kurs mata uang asing apabila perusahaannya ini menyimpan dananya dalam bentuk mata uang asing, atau mungkin bisa jadi perusahaannya bergerak dalam bidang eksportir sehingga butuh penyimpanan uang di bank untuk lalu lintas pembayaran menggunakan dolar ataupun euro atau mata uang asing lainnya. Pasti di sini akan terjadi kerugian selisih kurs mata uang asing. Jadi mata uang rupiah kita nanti nilainya bisa rendah daripada pada saat dilakukan transaksi penjualan dari barang dagangan tersebut, sehingga nanti nilainya terjadi kerugian selisih kurs, sehingga nanti kita mencatat rugi selisih kurs. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Nah, biaya penelitian ini boleh menjadi pengurang atau boleh menjadi biaya selagi biaya penelitian tersebut ini dibayarkan kepada perusahaan jasa penelitian atau mungkin untuk pengembangan di perusahaan tersebut, internal perusahaan tersebut, asalkan masih dilakukan di Indonesia, programnya masih untuk di Indonesia. Oke, kemudian biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Ini boleh dibiayakan asalkan terkait dengan beasiswa, yang penerima beasiswa tersebut tidak ada hubungan istimewa dengan pemberi kerja atau perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah piutang. Ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, piutang ini ada yang tidak boleh menjadi biaya, non-deductible expense. Tetapi piutang ini juga boleh menjadi biaya, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu syaratnya? Yang pertama, piutang yang nyata tidak tertagih atau biaya kerugian piutang itu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Oke, syarat pertama pasti bisa terpenuhi. Kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP. Jadi wajib pajak tersebut harus membuat semacam daftar nominatif yang berisi nama, kemudian lagi ada NPWP, alamat, berapa jumlah piutang yang tidak tertagih tersebut.
nama-nama debiturnya itu siapa saja. Kemudian yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Jadi untuk yang poin ketiga ini boleh memilih salah satu, yang mana yang bisa terpenuhi. Jadi poin pertama, poin kedua ini sifatnya wajib, tapi untuk poin yang ketiga ini boleh memilih salah satu. Umumnya wajib pajak tersebut akan memilih untuk telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Jadi mereka akan mempublikasikan dalam surat kabar bahwa atas nama si A ini telah dihapuskan hutangnya dari perusahaan senilai berapa juta, seperti itu. Kemudian yang keempat, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak terdagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Nah, ini nanti akan diatur lebih lanjut. Ini biasanya terkait dengan utang kepada bank terkait dengan kredit usaha rakyat ataupun kredit usaha kecil lainnya. Nanti ada pembahasan lagi. Selanjutnya sumbangan. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk sumbangan ini nanti diatur dalam 3 aturan perpajakan ya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum terkait dengan pemberian bantuan sumbangan. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terkait dengan pajak penghasilan. Merujuk pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dapat dijadikan biaya untuk mengurangi besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Oke, itu yang dasar hukum pertama. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 PMK 03/2011 tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana terkait dengan COVID-19 ini? COVID-19 ini merupakan bencana nasional, tapi bencana ini bukan karena terkait dengan bencana alam. Oke, ini diatur dalam peraturan pemerintah, diatur dalam Kepres, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke, apakah sumbangan yang terkait dengan COVID-19 ini bisa dalam bentuk uang atau APD ini menjadi objek pajak bagi yang menerima? Tidak menjadi objek pajak bagi yang menerima. Apakah sumbangan ini boleh dibiayakan bagi yang membayarkan sumbangan? Jawabannya adalah tadi sudah saya jabarkan dalam 3 dasar hukum ini. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah
Mengacu pada dasar hukum ini, 3 tadi, sumbangan untuk bencana nasional dapat dikurangkan. Jadi tadi karena sudah ada keputusan Presiden terkait dengan bencana COVID-19, ini tadi Kepres nomor 12 tahun 2020, maka sumbangan COVID boleh dibiayakan, asalkan yang pertama, sumbangan disampaikan secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. Katakanlah sumbangan ini nanti disalurkan kemana? Bisa ke Palang Merah Indonesia ataupun lembaga yang lainnya yang sudah ada izin. Nanti minta apakah lembaga ini sudah dapat izin dari instansi atau dari pemerintah untuk terkait dengan pengumpulan dana, nanti bisa ditanyakan ke lembaga tersebut. Kedua, lembaga yang menerima sumbangan ini memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Kemudian, yang ketiga, besarnya nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Kemudian, wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahun pajak sebelumnya. Jadi, tahun pajak sebelumnya ada penghasilan neto fiskal, kemudian sumbangannya tidak boleh melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tersebut. Kemudian, pemberi sumbangan itu tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak yang bersangkutan. Jadi, ketika kita menyumbang, perusahaan menyumbang, ini tidak menyebabkan perusahaan tersebut mengalami rugi. Katakanlah labanya adalah 500 juta, maka sumbangannya 600 juta. Berarti di sini terjadi rugi. Ruginya berapa? 100 juta. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian didukung oleh bukti yang sah. Bukti yang sah ada kwitansinya, kemudian lagi ada NPWP dari perusahaan, dari lembaga yang menerima sumbangan tersebut, kemudian lagi ada tanda tangan dan cap dari penerima ataupun lembaga yang menerima sumbangan tersebut. Selanjutnya, pihak penerima sumbangan itu tidak memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya adalah biaya promosi. Biaya promosi ini merupakan bagian dari biaya yang boleh dibiayakan dalam laporan keuangan menurut versi pajak. Nah, biaya promosi ini apa? Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Biaya promosi ini terdiri dari ada biaya iklan di media elektronik, media cetak, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan atau biaya sponsorship berkaitan dengan promosi produk. Jadi apabila perusahaan ingin memperkenalkan produknya, pastinya mereka akan mengeluarkan yang namanya biaya promosi. Nah, biaya promosi ini ketika perusahaan mengiklankan produknya di media elektronik, misalnya di media berupa televisi, maka konsekuensinya apa? Biaya iklan ini mengandung unsur pajak. Ada biaya pajak yang harus dipotong oleh perusahaan tersebut. Biaya pajak terkait apa? Biaya iklan. Ini wajib dipotong biaya PPh pasal 23. Biaya pameran produk, ketika misalnya perusahaan tersebut menyewa stand di suatu tempat, misalnya di mall, maka biaya atas stand atau booth, sewa booth, menyebutnya adalah sewa booth, untuk pameran tersebut itu dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Jadi perusahaan yang menyewa booth tersebut untuk pameran wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 kepada penyelenggara acara. Kemudian biaya sponsorship. Biaya sponsorship ini
apabila perusahaan membayar kepada pihak lain untuk mempromosikan produknya. Bisa jadi promosi ini adalah menempel logo di spanduk. Jadi ada suatu perusahaan, mereka menyelenggarakan acara, kemudian lagi perusahaan kita ini menempelkan logo perusahaan kita itu di spanduk yang diselenggarakan oleh perusahaan yang lain itu. Maka atas penampilan logo perusahaan kita ini yang merupakan biaya promo, ada unsur promosinya, sehingga ketika kita memberi sumbangan ke perusahaan tersebut yang telah menampilkan logo kita di spanduknya, itu merupakan objek pajak juga, yaitu PPh pasal 23. Tidak termasuk biaya promosi, yaitu pemberian imbalan berupa uang dan atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Kemudian biaya promosi untuk mendapatkan menagih memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final. Nah, untuk biaya promosi ini ada syarat yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak, yaitu wajib melampirkan yang namanya daftar nominatif. Daftar nominatif ini seperti apa? Daftar nominatif ini, nah ini daftarnya. Jadi di sini ada nama penerima, kemudian ada NPWP, ada alamat, tanggal, bentuk dan jenis biayanya, jumlah biaya promosinya ini berapa, keterangannya apa, jumlah PPh sama nomor bukpot apabila ini ada unsur PPh yang dipotong oleh perusahaan yang melakukan promosi tersebut. Nah, daftar nominatif promosi ini wajib dilampirkan dalam SPT tahunan PPh badan. Kemudian biaya perjamuan atau entertainment. Biaya jamuan ini atau representasi ini biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini juga boleh menjadi biaya menurut pajak. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah wajib juga melampirkan yang namanya daftar nominatif biaya entertainment. Jadi nanti di sini wajib kita tampilkan ada nomor, tanggal urut, ada entertainment. Oke, selanjutnya terkait dengan biaya perjamuan atau entertainment. Ini saya berikan contoh untuk daftar nominatifnya. Daftar nominatif biaya perjamuan. Di sini ada nama wajib pajak, nama perusahaannya, kemudian ada NPWP, alamat, tahun pajak. Kemudian uraian di bawahnya apa? Di sini ada data penerima. Data penerima terkait dengan biaya jamuan ini. Siapa yang kita jamu? Di sini ada nama lawan transaksinya, kemudian lagi posisinya siapa, posisinya apa? Oh, posisinya adalah seorang direktur. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya adalah PT Gapura. Jenis usahanya supplier. Kemudian di sini adalah tanggal terjadinya jamuan. Kemudian tempatnya menjamu di mana? Oh, di rumah makan. Kemudian alamat jamuannya. Jenis jamuannya apa, jumlahnya berapa. Nah, semuanya ini harus ditulis di dalam daftar nominatif biaya jamuan selama 1 tahun. Daftar nominatif biaya promosi maupun biaya jamuan ini wajib dilampirkan dalam SPT tahunan badan. Apabila tidak dilampirkan, maka konsekuensinya apa? Biayanya dikoreksi fiskal positif. Tidak boleh menjadi pengurang dari pendapatan. Oke. Selanjutnya biaya dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2009. Keluar tanggalnya 22 April 2009.
pemberian natura dan kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Apa saja? Yang pertama adalah pemberian atau penyediaan makan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Nah, di sini semua staf menikmati fasilitas konsumsi makan siang di tempat kerja. Terkait dengan pemberian kupon ini hanya untuk pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya yang tidak bisa menikmati fasilitas konsumsi makan siang yang disediakan oleh kantor. Sehingga pemberian kupon ini nantinya ditukarkan dalam bentuk uang untuk pengganti makan siang yang disediakan oleh kantor. Oke, ini sudah. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Ada sarana tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sarana peribadatan, sarana pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, ada sarana olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, powerboating, pacuan kuda, dan terbang layang. Sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri. Terkait dengan penyediaan sarana dan fasilitas berkaitan dengan pekerjaan di daerah tertentu ini diatur dalam PMK nomor 167 tahun 2018. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembaliannya relatif panjang. Dalam hal ini termasuk pula daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral. Namun, pemerintah memberikan batasan jangka waktu penetapan daerah tertentu bagi wajib pajak tersebut, yaitu 5 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya sepanjang lokasi usaha wajib pajak masih memenuhi kriteria daerah tertentu. Selanjutnya, pemberian natura dan kenikmatan merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaannya sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, sarana antar jemput pegawai, serta penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya. Nah, terkait dengan contohnya, ini adalah dalam usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi pasti di sini membutuhkan yang namanya pakaian keselamatan kerja. Ada topi, ada rompi, sepatu. Untuk biayanya ini semuanya boleh dibiayakan. Adapun untuk yang perusahaan yang terkait dengan tambang juga boleh dibiayakan. Untuk yang seragam ini kalau misalnya dia hanya pegawai bank, maka seragamnya tidak boleh menjadi biaya. Semua pengeluaran terkait dengan biaya seragam pegawai bank itu tidak boleh menjadi biaya. Sedangkan untuk seragam dokter yang praktek di rumah sakit ataupun di klinik itu boleh menjadi biaya. Kenapa? Karena ada ketentuan khusus, ada asosiasi yang wajib untuk memberikan pengarahan bahwa pakaian dokter itu adalah jas putih. Sehingga itu wajib untuk
dipakai oleh seorang dokter untuk identitasnya juga maupun untuk ketika dia praktek. Selanjutnya, non-deductible expense. Akuntansi itu mencatat semua bukti transaksi keuangan, ada invoice, kwitansi pembayaran, dan yang lainnya yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan. Semua pengeluaran yang menjadi biaya dicatat sebagai pengurang pendapatan dalam laporan laba rugi. Sedangkan menurut pajak, tidak semua biaya yang dicatat oleh akuntansi boleh menjadi biaya pengurang. Sehingga atas biaya yang terjadi ini wajib dikoreksi fiskal positif. Biaya apa saja yang menurut pajak tidak boleh dibiayakan? Oke, ini pertama, ini terkait dengan aktiva perusahaan yang dikuasai oleh pegawai. Di sini ada telepon seluler atau handphone. Handphone yang dibeli oleh kantor, punya kantor, yang dibawa pulang oleh direktur atau manajer, maka semua biaya yang keluar, ada biaya penyusutan, biaya pulsa, perbaikan HP tersebut bila rusak, hanya boleh dibebankan sebesar 50% saja. Sedangkan 50% lainnya itu wajib dikoreksi fiskal positif. Artinya apa? Tidak boleh menjadi biaya menurut pajak. Kendaraan berupa sedan atau sejenis lainnya yang dibawa pulang oleh direksi, maka konsekuensinya apa? Semua biaya yang keluar, ada biaya penyusutan, biaya servis rutin, biaya bahan bakar, maka semuanya hanya boleh dibebankan 50% saja. Sedangkan 50% lainnya tidak boleh menjadi biaya. Sedangkan untuk kendaraan bis, minibus yang dipakai untuk antar jemput karyawan, semua biaya tersebut boleh menjadi biaya. Biaya penyusutan, pemeliharaan, dan BBM-nya, bahan bakar minyaknya itu boleh menjadi biaya. Oke, non-deductible expense ini diatur di pasal 9 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Pembagian laba. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, pembagian dividen ini merupakan dari hasil RUPS ketika misalnya dividen tersebut ini dibagikan oleh PT. Pembagian laba berupa dividen atau sisa hasil usaha ini merupakan hasil dari kinerja tahun sebelumnya. Sehingga atas pengeluaran kas yang terjadi itu seharusnya dicatat mengurangi sisi ekuitas, yaitu dari laba ditahan, sehingga tidak boleh menjadi biaya. Selanjutnya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Karena biaya yang dikeluarkan ini bersifat pribadi, tidak terkait dengan kegiatan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka biaya yang keluar dikoreksi fiskal positif. Oke, yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Pajak itu menganut sistem realisasi antara transaksi yang terjadi
sehingga pembentukan cadangan itu tidak boleh dibiayakan. Misal, perusahaan PT Mirasa membuat kebijakan akuntansi untuk mencatat setiap terjadi transaksi penjualan kredit, maka dibentuklah juga biaya cadangan piutang tak tertagih sebesar 2% dari penjualan kredit tersebut. Nah, atas biaya cadangan ini, menurut pajak ini wajib dikoreksi. Karena biaya cadangan atas kerugian piutang tak tertagih tersebut itu tidak terjadi. Selanjutnya, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Untuk pegawai boleh menjadi biaya, asalkan dimasukkan dalam tambahan penghasilan karyawan dan dihitung menjadi objek pajak PPh pasal 21. Nah, sedangkan untuk usaha yang dimiliki atas nama orang pribadi atau